sebuah apa ya, counter-counteran yang dipertontonkan ini udah luar biasa sekali. Kita akan lihat siapakah yang akan langsung muncul. Udah ada Link, lalu ada Kufra, Chow, Pakito, dan juga Parsha. Luar biasa. Cakep banget sih. Dan Harit dari Clover yang akan muncul lagi versi dan Benedetnya. Lalu ada Yves, ada Barats, dan juga Gigi yang muncul secara mengejutkan setelah di game yang pertama berhasil mereka kalahkan. Dan kali ini mereka lah yang menggunakan Digi untuk EVOS Legends. Tapi teman-teman kita belum tahu apakah ini Digi feeder atau bukan. Digi normal ya, sesuai dengan kodratnya ya. Om ya menjadi support system. Dan sekarang kita sudah masuk ke lubang hitam dan Lane of Dawn sudah menanti pertandingan kedua di game yang kedua, match yang kedua antara EVOS Legends versus Todak. Ini Digi normal ya? Iya, Vengeance kan dia. Coba kita lihat dulu. Ini ada Clover kali kedua Haritnya Clover dilepasin. Cuma di sini kayaknya Clover bisa pakai Harit di MSC. Iya. Kalau di Emerald nggak bisa. Selalu di ban. Dan ini dia LJ yang ngegangguin Chico terus-terusan. Bukan papi bulu kuduk. Dan sayang sekali Orange Buff-nya nggak berhasil colong. Tapi tuh dia nggak lihat Chico-nya itu udah sangat sekarat, mau berusaha suka tenaga biar gimana caranya dia bisa ngebantu, tapi Tayo Racing-nya juga langsung hadir, terreset, membuang-buang waktu dengan sangat banyak, tapi Alti masih berusaha untuk membuang waktunya Chico ketika dia mau recall. Iya, itu buang waktu yang bagus banget dari LJ. Dan resetnya purple buff tadi, itu kartu as. Itu dia. Untuk menang di early game. Benar. Bayangin, si Momonya juga udah berusaha sampai dia tuh sekarat ngecicil purple buff-nya terlebih dahulu, tapi LG masih bersikuku untuk mengganggu terus menerus, dan reaksinya ini juga langsung ngerespon. Oke, udah ada point crystal dikeluarkan, mungkin Fate Blast saat lagi, dan sekarang purple buff-nya berhasil diambil. Tapi setidaknya ada waktu yang terbuang, dan sekarang Digi menghilang, tapi Barats udah cukup besar, anti-match-nya sudah cukup fat. Yap, ini gangguan terus-menerus yang dirasakan tim Todak ketika jungle-nya juga diharas, dan perbedaannya adalah LJ dan juga tadi ketika mau pakai adalah LJ ketika bergerak itu teman-temannya juga ngebantuin dikit-dikit. Kalau tadi di game yang pertama itu Diginya benar-benar dibiarin sendirian terus-terusan tanpa adanya bala bantuan. Bener, kayak dibiarinnya sendiri, lo mau ngapain juga di depan terserah ya. Kita di belakang sini juga lagi repot banget nih urusan. Iya. Waduh. Oke. Itu Digi feedernya LJ sih, gak ada masalah. Ya, dan sekarang beralih ke area bottom lane ketika sudah berhasil lepas dari Diginya Clover. Satu hit lagi berhasil ditumbangkan, tapi Chico sebagai balasannya dia pun harus menukarkan nyawanya dengan Clover. Ya, itu nice play dari Clover tadi. Aku bisa bilang ketika udah hampir habis, dia dapat shield. Dia dapat shield dikit, kehilangan momen dari Link. Tapi dia tetap maksain dong. Betul. Dan sekarang Pedra Esther yang mendadak langsung dikeluarin, tapi sebelumnya udah ada detonasi welcome diputar, Digilah dilepehin, ditabrakin ke dinding, masih ada satu flicker. Mendadak Versiknya hadir, mau kemana Nasi ini deket sama adik kecil. Cyclone Eye-nya menyelamatkan pergerakan dari Kufra. Ya, Ritual Manipulation juga sudah dikeluarkan terus-menerus dari EVOS Legends, berusaha untuk mendapatkan pertukaran yang cukup. Ketika buying time sudah dilakukan, Chico yang baru muncul, tapi purple buff gagal untuk dicolong oleh Versik. Tapi balasannya adalah Chico ditukarkan, dan lagi Versik juga dikeluarkan damage yang sangat besar. Moon mempanis dua member dari EVOS Legends. Wow, itu energy impact Curse of Raw memberikan efek stunnya sangat-sangat berbahaya sekali barusan. Betul. Dan gue rasa yang paling diwaspadai sekarang harusnya Parsha sih setelah ini. Iya nih, damage dealer bahaya banget loh Parsha. Dengan barusannya kita lihat aja bagaimana impact yang dia berikan. Tapi di bagian bawah ada zaman Force yang udah di pop up begitu aja. Momo di bagian tengah terkena dari Void Crystal, terkena efek slow, sangat lambat jalannya. Di bagian atas ada pertemuan terjadi, Haritnya di bagian bawah dikeroyok oleh 3 orang. Harus melakukan apa ya? Ini harus mencoba menjadi sebuah evaluasi cepat lagi untuk EVOS Legends. Ya, karena kalau kita lihat memang lane dari Clover selalu di-ganking secara terus-menerus. Sekarang LG juga udah mulai berfokus terhadap Moon. Ketika muncul ada Moon, dia udah siap dengan reverse time-nya. Tapi di sisi lain dari tim Todak, mereka udah mulai bergerak terus-terusan juga, melihat oh ini tidak memungkinkan, mereka langsung berganti link. Melihat ada Versik mulai diganggu-ganggu juga di area tengahnya, mulai difokuskan. Rexy dan juga LJ ini muncul. Tyrant Rage, Rexy berhasil untuk kabur dengan flickernya. Dia masih bisa untuk melakukan triple manipulation. Momo di sisi lain sudah dalam kondisi yang tidak baik, posisinya tertangkap. Versik men-secure point kill.
baik banget loh LG loh. Luar biasa, tadi momennya udah berhasil keluar dari lingkaran kurang, tapi ternyata masih digas lagi dan giginya sekarang harus menghilang. Tapi udah ada satu detonasi welcome, di gila dilepain lagi lagi SP-nya dari Pakito, bisa ke kabur dari area tersebut. Tapi X-ray-nya masih bisa selamat, masih bisa kembali ke dalam area pertahanannya. Yep, recall balik aja sembari menunggu timing yang tepat untuk melawan defense kah. Moon dan juga Momo berduaan aja di area mid lane. Ketika ada Federal Effect tentu kemampuan Todak untuk melakukan defense itu sangat besar. Betul. Jadi mereka masih bakal bisa nge-hold dulu sambil menunggu untuk junglernya jadi. Untuk retry-nya dan Ciku nggak boleh ketangkap terus-terusan sih kalau menurutku. 2 kali ketangkap bukan karena kesalahan Ciku sih, lebih karena kayak dia agak sedikit outplay tadi. Tipis kan tadi. Yang dimana Clover dengan Haritnya masih bisa survive dengan sedikit kill juga. So ya ini wow, Cikunya sampai wah ngeret ke sana. Cikunya ke sana. Wow, terlepas dari penjagaan udah ada satu Federal Ice tapi If-nya berhasil kabur ke belakang, belum dibalaskan langsung dari Reward Manipulation. Formation-nya menjadi target utama. Udah terdengar suara dari Tyrant Revenge yang langsung di-charge begitu aja. Void Crystal dikeluarkan oleh Chrono dan juga Single Vision kali ini. Udah reverse time juga zaman Force langsung aja di pop up. Terjadi pertempuran di area bawah. Kufranya pun tidak kuat lagi. Gas terus. Todak mau fight EVOS Legend lebih ngegeragas. Dan ketika ini kita ngelihat ada di area belakang, Temple Soul Blade dikeluarkan. Ciku memilih untuk kabur menyelamatkan dirinya. Ini possibilities-nya adalah kayak kita ngelihat EVOS Legend walaupun mereka melakukan divider, tapi LJ matinya juga masih normal banget 6. Dan dari segi network mereka masih unggul. Masih cukup unggul juga sih. Yang cukup berbahaya sebenarnya kalau sampai X-ray diberikan kesempatan buat mendapatkan item damage. Ya, kita ngelihat kalau LG tumbang-tumbang terus, dia nge-open vision, teman-temannya memaksimalkan dengan sangat baik. Dan sekarang dari Resek dikeluarkan, dibalas sama Reward Manipulation. Lapangan bola dibalas sama lapangan bola dan Momonya hilang. Tapi dari EVOS Legend mereka punya kesempatan yang sangat besar untuk mendapatkan purple buff. Gak usah lama-lama. Dapat sekarang purple buff-nya dan sekarang Formes mengejar karena Rexy kehilangan momen udah dari first time, tapi masih ada Sunpo menyelamatkan pergerakan dari Formes. Kalau tidak udah siap itu tadi 4 orang memberikan gebukan-gebukannya, tapi di bagian atas nah lo ada dinosaurus dipukul-pukulin. Hey, jangan sampai kamu memakan gitu ya. Nah ini yang kalau kita bilang dari Todak yang cukup unik adalah bagaimana pemain mereka bisa beradaptasi dengan cepat dengan role-role baru mereka juga. Wow, Formes jadi fighter gitu. Peter Chow. Ulala. Cepet ya perubahannya. Sekarang dia berada di side lane kayak begitu juga, yang dengan high end yang digunakan nih Pakitonya akan sangat-sangat pedih sekali. Momo, Tyrant Revenge-nya sudah terdengar, sudah di-charge di bagian bawah. Linknya menjadi target dari Digi. Enemy Turret Destroyer, dan itulah menandakan bagaimana auto turretnya. Udah ada satu Reward Manipulation. Momonya mau pergi kemana? Nah, tapi masih ada Flicker. Sementara Versik sedikit lagi SP Trisa dari Chow-nya. Menghilang sudah Kufranya, baik banget. Ada Federation yang langsung dikeluarkan, tapi untuk kali ini udah ada zaman Force juga. Linknya target utama dari Todak pun berhasil didapatkan. Itu gitu ganas. Itu versi luar biasa banget tadi. 1 bar HP dia dapetin Kufra dari jungle minion. Ganas dan mereka belum berhenti di situ. Detonas welcome telan lepeh X-ray. Tambahan 1 poin lagi untuk EVOS Legend. Wah. Semakin percaya diri dari EVOS Legend. Mereka nge-raid langsung ke area tengahnya dengan adanya di area belakang. Mencoba untuk mendapatkan sesuatu di area belakang formation-nya, tapi sayangnya tidak bisa ngapa-ngapain. Walaupun Baby Dragon dikeluarkan, teman-teman masih begitu jauh. Mereka belum siap untuk melakukan war ini, melakukan fight ini. Ciku di sisi lain berusaha mempertahankan dari purple buff-nya. Kabur dengan Tempest Soul Blade berhasil didapatkan purple buff. Tapi teman-teman dari EVOS Legend gak mau ngelepasin Ciku. Ditahan lagi, Versik ngamuk. Dan Ciku, what a play juga yang dia lakukan. Itu ada 4 member dari EVOS Legend, dia masih sanggup untuk mengamankan purple buff-nya. Wow, luar biasa sekali Ciku di tengah pertempuran, di tengah gempuran, di tengah tekanan. Jempolnya nggak meleset untuk melakukan retribution terhadap purple buff tersebut. Tapi defensi kali ini sepertinya udah sangat-sangat di matanya, di dalam dirinya. Ciku adalah targetku, cuman tidak bisa memaksakan. Ciku adalah targetku. Iya nih, gue tabrak. Santai Cil ya, santai Cil. Adekku santai ya. Yes, tapi EVOS Legend mereka udah membagi nih. Di area atas ada, di area bawah ada. Anime seorang diri menahan semua
semuanya. Tapi reaksi musuh dari belakang dari Revolution dan anti-mid flick out. Kabur saja di sisi lain. Reaksi menahan begitu banyak, begitu percaya diri. Belum ada yang tumbang. Todak mereka ragu ketika ingin melakukan komitmen terhadap war ini. Dan sedangkan Momo tertinggal dari belakang sama Revolution dikeluarkan. Dan reaksi satu tetes darah lagi tak bisa bertahan karena X-Ray menuju ke arah belakang. Dia flicker, dia commit untuk men-take down Rexy. Wow, luar. Nih bagaimana tadi mungkin dari EVOS saja mereka menahan dulu. Source skills yang ada di Todak dikeluarin dulu semuanya. Dikeluarin Saat semuanya. mereka cooldown dibalas, tapi ternyata Pakito di situ kuat banget om. Tapi tadi rapi banget sih kalau kita lihat tadi anti-match mancing lompat ke belakang Flick dan juga langsung diikuti dengan adanya real world manipulation. Yep. Begitu hampir berakhir dibuka juga dengan adanya Feather Airstrike. Lanjut Itu lagi. nih. Dan Purple Bomb udah hadir kembali nih. Di sisi lain Versik yang lebih mementingkan untuk ngebersihin samping-sampingnya dulu, mengamankan hero-hero yang bisa ngegangguin dulu. Dan EVOS Legend mereka sekarang kebuka kesempatan untuk mendapatkan Lord yang pertama. Wah inilah keunggulan dari Link ya. Setidaknya dengan ada satu purple buff walaupun dia nggak bisa melakukan fight, tapi dia bisa melakukan mobilisasi tinggi untuk bisa menghantarkan wave minionnya gitu loh. Ataupun memotong wave minion lawan. Karena udah nggak possible lagi untuk dia mau melakukan kontes terhadap Lord barusan ya Bude ya. Iya, memilih untuk melakukan split aja dan berhasil untuk mendapatkan satu turret. Cikunya mau berusaha mengambil purple buff, nganter nyawa bang, serius bang. Weh. Ih, mancing keributan nih namanya nih kayak begini nih. Wah, hitungannya Chico serem juga ya. Kayak dia berani untuk mengambil resiko untuk mengamankan purple buff 2 kali, bahkan hampir 3 kali tadi. Dan kita bisa ngeliat dari replaynya sih. Iya, ini dia Oh, ini loh. replaynya loh. Dia dapetin live lagi tadi buat Versiknya. Tipis banget dan bahkan bisa kembali ke belakang. Gak tersentuh loh, nyaris sih ya tersentuh tapi ya bahkan bisa ngebalikin dapetin poin kill. Sabet. Set. Sahabat terus. Dan 3 lane push dari EVOS Legend. Apakah ini akan menjadi 2-0? Karena ini terbuka banget sih. Super Minion juga udah masuk di ada bottom lane bersama dengan Lord yang ada. Tapi Todak, ingat ada Parsha yang bisa melakukan high ground defense dengan baik. Karsik, dia tahu itu. Dia langsung ngegelagas ke area belakangnya. Momo tumbang terlebih dahulu tanpa bisa melakukan restore skill apapun. Flicker sudah digunakan. Parsha di area belakang akan menjadi salah satu sasaran. Tengok versi itu. Mun sampai keluar Feather Airstrike-nya di dalam base yang dia miliki. Dan EVOS Legend berhasil mendapatkan 2 inhibitor milik tim Todak. Iya, tapi pertempuran masih berlanjut. Udah dari wall manipulation langsung dibuka begitu aja sama Marvel di bagian belakang tapi shutdown. Apa yang terjadi dengan Versik cukup berani hingga bernafsu maju ke bagian depan, tapi untuk pesta rate sedikit lagi. Mereka masih punya kesempatan sedikit lagi. Ini kemenangan di depan mata terbuka untuk EVOS Legend. 2-0 tanpa balas. Yeay! EVOS Legend menang di match pembukaan mereka di MSC kali ini. Poin penuh, poin yang bersih didapatkan oleh EVOS Legend. Ini pasti berkat kalian semua yang menghujani kolom